Reaksi Hakim Wahyu Iman Santosa saat dengar penjelasan ahli yang meringankan dari Ferdy Sambo. Kubu Ferdy Sambo dan Putri Candrawati sudah mulai menghadirkan ahli meringankan di persidangan. Hari ini Kamis 22 Desember 2022, kubu Ferdy Sambo menghadirkan ahli hukum pidana Dr. Mahrus Ali dari Universitas Islam Indonesia. Seperti diketahui, kedua kubu baik dari jaksa penuntut umum maupun kubu terdakwa sama-sama punya hak untuk menghadirkan ahli di persidangan. Keterangan ahli digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Ahli mana yang dianggap benar keterangannya oleh hakim? Tentu itu tergantung dari penilaian majelis hakim sendiri. Berikut adalah reaksi dari Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa saat mendengarkan keterangan Dr. Mahrus Ali, ahli yang meringankan dari kubu terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawati. Pertama, kalau aliran klasik itu kan adalah aliran yang menitikberatkan kepada perbuatan. Itulah kenapa kemudian rumusan tindak pidananya adalah barang siapa. Barang siapa itu tidak penting siapa pelakunya, yang penting perbuatannya. Tetapi dalam perkembangannya, KUHP kita itu juga mengakui keberadaan pelakunya. Apa buktinya? Pasal 44 tentang kemampuan bertanggung jawab. Jadi kemampuan bertanggung jawab itu melekat kepada pelaku, bukan kepada perbuatan. Itulah kenapa kalau kita misalnya mau agak panjang menjelaskan, kemampuan bertanggung jawab itu nanti dikaitkan dengan rumusan tindak pidana yang dalam banyak hal itu mencantumkan unsur dengan sengaja. Artinya apa? Ketika rumusan delik itu mencantumkan unsur dengan sengaja, maka dia mutlak wajib dibuktikan oleh penuntut umum. Artinya apa? Kalau penuntut umum tidak mampu membuktikan kesengajaan yang ada pada diri pelaku saat melakukan kejahatan, maka terdakwa harus dibebaskan. Tetap harus diingat bahwa unsur dengan sengaja itu tidak selamanya dirumuskan di dalam rumusan pasal. Ada yang dirumuskan, ada yang tidak. Apa dasarnya? Itu tergantung dari sebetulnya pertimbangan legislator saat merumuskan pasal itu. Ada dua pertimbangan paling tidak. Satu adalah ketika unsur dengan sengaja dimasukkan di dalam rumusan delik, itu nanti justru akan menyulitkan pembuktian. Maka kemudian unsur dengan sengaja yang tidak ditentukan di dalam rumusan delik itu namanya elemen, bukan bestandir. Jadi kalau elemen adalah unsur-unsur baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Tetapi ketika unsur itu dituliskan di dalam rumusan pasal, maka dia nanti akan menjadi bestandir yang itu berkonsekuensi pada adanya kewajiban membuktikan. Nah, berikutnya yang mulia, yang kedua, kenapa kemudian unsur sengaja tidak selalu dimasukkan di dalam rumusan delik? Itu berkonsekuensi dengan pertimbangan